Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan observasi data terlebih dahulu sebelum kita melakukan beberapa analisis statistik maupun econometrics. Observasi data atau penelitian terhadap data ini penting kalian lakukan, utamanya ketika kalian memiliki data hasil survei kalian sendiri atau dari sumber data primer. Karena seringkali pada sumber data primer terjadi beberapa error, kesalahan dalam pengisian, sehingga banyak sekali kasus kita akan mendapati bahwa seharusnya isian-isian tersebut tidak kita masukkan ke dalam analisis kita. Nah, salah satu hal yang paling sering terjadi adalah adanya duplikasi unit observasi. Nah, seperti apa unit observasi yang terduplikasi? Kita akan melihat contohnya dengan menggunakan data dari mahasiswa di sebuah kelas yang mengikuti sebuah mata kuliah. Kebetulan sebagian besar mahasiswa di kelas ini adalah mereka yang berada di semester 5. Nah, ketika mereka memasuki pertemuan pertama di kuliah tersebut, ya, sang dosen kemudian ingin mengetahui profil mahasiswa yang akan diajar. Nah, kemudian si dosen ini menyebarkan formulir online menggunakan Google Form, dan kemudian mahasiswa tersebut mengisi Google Form tersebut. Nah, kita lihat hasil isiannya seperti apa. Jadi hasil isian ini adalah hasil isian yang sudah saya transformasikan atau sudah saya konversikan ke dalam dataset Stata. Kita cek ya menggunakan mode browse, atau kita bisa ketik BR seperti ini. Nah, dari hasil Google Sheet atau Google Form yang saya dapatkan, saya mendapati ada 264 observasi di sana, dan ada 75 variabel yang digunakan pada saat survei. Nah, tugas kita adalah memastikan terlebih dahulu apakah mahasiswa tersebut mengisi satu kali saja atau beberapa mahasiswa mengisi lebih dari satu kali, karena aturannya harusnya diisi hanya satu kali saja formulir tersebut. Nah, dalam konteks itu kita sangat mungkin memiliki yang namanya duplikasi observasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi apakah ada duplikasi atau tidak, kita harus memahami terlebih dahulu di sebuah dataset itu kita punya unit observasi apa namanya. Unit observasi dalam dataset yang saya gunakan adalah mahasiswa. Dalam hal ini yang diidentifikasi adalah nomor induk mahasiswanya atau NIM. Jadi itulah unit observasi yang kita gunakan dalam contoh ini. Unit observasi lain ya sangat mungkin kita temui, bisa jadi itu perusahaan, negara, suatu wilayah, misalnya kecamatan, kabupaten, bahkan rumah tangga atau individu yang lain. Jadi kalian tinggal sesuaikan. Yang paling penting adalah kalian harus tahu di dataset kalian itu apa unit observasinya. Kalau datanya cross section, maka tidak boleh satu unit observasi itu berulang. Ya, misalnya nanti kita akan saksikan ada beberapa nomor induk mahasiswa yang berulang di sana. Artinya beberapa mahasiswa itu mengisi formulir itu berulang kali, sehingga itu akan berpotensi membuat analisis kita menjadi keliru karena ada pengulangan beberapa unit observasi. Kita akan cek ya, karena nomor induk mahasiswa itu berupa angka, maka dia akan berwarna hitam. Ya, perhatikan di sini. Kalau yang bertipe string, dia pasti warnanya merah. Nah, sesuatu yang berupa angka belum tentu dia berwarna hitam. Ya, jadi Stata menunjukkan di dataset ini bahwa yang warna merah itu masih dibaca sebagai string. Kalau kita ingin lihat, kita coba ya, misalnya ambil gender. Nah, di sini storage type-nya str. Ini menunjukkan kepada kita bahwa variabel ini masih bertipe string. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengkonversinya menjadi non-string. Yang penting kita akan fokus dulu bagaimana kita membersihkan data atau melakukan data cleaning. Yang pertama kita akan urutkan dulu NIM-nya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Komennya adalah sort. Kemudian diikuti dengan variabel yang akan kita urutkan, mulai dari bilangan yang terpaling kecil
ke bilangan yang paling besar, yaitu NIM. Oke, kita cek ya ini 01, 03 dan seterusnya sampai yang paling banyak. Nah, kita akan mengidentifikasi ada berapa sih duplicates di tempat atau di data kita. Kita menggunakan command duplicate seperti ini, kemudian report. Ya. Semuanya ternyata copiesnya 1 nih. Tidak ada yang terduplikasi. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai command duplicates, kalian bisa ketik help duplicate seperti ini. Nah, ini kenapa kok muncul hasilnya sama dengan observasinya? Karena kita belum mengidentifikasi atau menetapkan variabel apa yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi duplikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, kita akan mengecek apakah duplikasi terjadi di dataset kita menggunakan satu variabel namanya NIM ya. Seperti ini. Duplicate, report, kemudian ikuti dengan variabel yang akan menjadi patokan atau variabel yang menjadi unit observasinya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa observasi yang memiliki 1 copy, ini artinya yang benar ya. Tapi ada beberapa observasi yang memiliki 2 copy dan 3 copy. Nah, ini yang nanti akan kita buang ya. Jadi setiap observasi itu hanya boleh memiliki 1 kali saja di dataset untuk data bertipe cross section, sehingga observasi yang jumlahnya lebih dari 1 akan kita buang. Nah, cara membuangnya agak sedikit teknikal ini ya, jadi tolong diikuti. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat yang namanya tagging, ya, penanda. Apakah sebuah observasi itu berulang atau tidak? Ya, komennya bisa kalian lihat di sini ya, help duplicates. Lihat di sini. Saya besarkan. Nah, ini rangkaian komennya. Kita akan coba ya, duplicates kemudian tag seperti ini. Kemudian ikuti dengan nama variabel yang menjadi patokan yaitu NIM, dan kemudian kita akan membuat sebuah variabel baru untuk menunjukkan penanda apabila ada observasi yang berulang. Kita berikan nama saja dup ya. Seperti ini. Kemudian kita akan taruh variabel baru namanya dup di setelah variabel NIM. Oke, kita lihat lagi. Nah, perhatikan di sini dup berangka 0, artinya nilai NIM-nya ini hanya ada 1 kali ya, berarti tidak ada duplikasi. Jadi kalau hanya 1 disebutkan di dataset, maka dupnya akan bernilai 0. Nah, perhatikan di contoh lain, yaitu NIM 0073. Dia disebutkan berapa kali ini? 1, 2, 3. Ya, 3 kali disebut. Jadi 012 ini merupakan pengelompokan. Kalau 0 itu disebutkan cuma 1 kali, kalau nilainya 1 disebutkan 2 kali, kalau nilainya 2 disebutkan 3 kali. Nanti kalau misalnya ada yang bernilai 4 kali disebut, ya dia akan bernilai 3 dan seterusnya. Nah, kita akan menghapus misalnya ini ya, misalnya untuk NIM ini atau observasi nomor 47 dan 48. Kita hanya akan menggunakan 1 saja. Sehingga salah satu dari observasi ini akan kita buang. Sedangkan di sini yang ada NIM yang disebutkan 3 kali, berarti 2 observasi yang lain akan kita buang. Nah, caranya kita harus membuat lagi 1 variabel yang mengidentifikasi ada berapa kali ya penyebutan variabel ini, variabel duplikasi ini. Ya, misalnya di 2 untuk NIM 0073 ini ada 1, 2, 3 kali. Kita akan buat langsung saja. Kita akan lakukan yang namanya by sort ya, seperti ini, atau kalian bisa ketikkan by sort saja. NIM kemudian dup. Jadi kita memerintahkan Stata untuk mengurutkan data terlebih dahulu berdasarkan NIM-nya dan kemudian berdasarkan dupnya. Jadi diurutkan dulu berdasarkan NIM, habis itu diurutkan berdasarkan dup. Kemudian titik 2 kita akan membuat sebuah variabel ya, agar sederhana kita beri nama saja, nama variabelnya M.
kemudian underscore n seperti ini. Nah, ekspresi underscore n itu akan kita lihat nanti artinya seperti apa. Kita enter dulu, kemudian kita order variabel n ini setelah variabel dup, ya, biar bersebelahan posisinya. Nah, perhatikan ini ya. Jadi n underscore n tadi itu fungsinya adalah untuk membuat bilangan yang berurutan berdasarkan pengulangan yang terjadi di suatu variabel yang kita jadikan patokan. Dalam hal ini adalah dua variabel, yaitu name dan dup. Di sini angka 2 disebutkan 3 kali, sehingga di variabel n nilainya adalah 1, 2, 3, menunjukkan bahwa ada pengulangan untuk variabel name dan dup untuk observasi ini ya, tertentu observasi 54, 55, 56 sebanyak 3 kali. Nah, inilah yang nanti akan kita buang ya. Nilai observasi yang nilai n-nya 2, 3 ini akan kita buang, sedangkan yang nilainya 1 akan kita pertahankan. Caranya adalah keep if n sama dengan 1. Jadi stata akan mempertahankan ya, keep n yang nilainya sama dengan 1. Perhatikan di sini bahwa observasi kita masih ada 264, tetapi ketika kita jalankan komen ini ada 24 observasi yang dihapus, yaitu observasi yang nilai n-nya tidak sama dengan 1. Sehingga kita lihat di sini n-nya semuanya 1 kalau kita cek ya. Tab n ya, nilainya cuma 1 ya, cuma ada nilai 1. Karena sudah dihapus 24 observasi, maka observasi kita tinggal 240. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa memastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya duplikasi. Caranya gimana? Kita ulangi saja ya langkah yang sebelumnya, yaitu duplicate report name. Ya, semuanya berisi 1 ya, copiesnya. Ada 240 observasi dan masing-masing observasi hanya memiliki 1 kopi. Bedakan dengan yang ada di sini ya. Ada yang 2 kopi, ada yang 3 kopi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data cleaning kita sudah selesai. Yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa perlakuan untuk menghapus observasi ini tidak serta-merta menjadi sesuatu yang sifatnya berlaku umum. Jadi kalian harus mempertimbangkan sampel kalian ada berapa, dan apakah dengan membuang observasi yang berulang itu kalian sudah yakin bahwa yang berulang itu hanya berdasarkan name-nya saja. Bisa jadi kriteria untuk pengulangan sebuah observasi itu tidak hanya bergantung pada satu variabel. Untuk itu kalian bisa menambahkan variabel selain name misalnya yang kalian pikir itu bisa membantu kalian mengidentifikasi adanya pengulangan observasi. Nah, demikian video tentang bagaimana kita melakukan data cleaning untuk kasus duplikasi observasi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan belajar beberapa statistika dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.